Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala nabiyyuna al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita sampaikan kultum. Kita awali dengan sebuah kisah yang dialami oleh salah seorang ulama yang insyaallah namanya begitu masyhur kita dengar, yaitu Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, salah satu daripada periwayat hadis. Jadi kalau biasanya kita membaca hadis itu hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan juga salah satunya adalah Imam Abu Dawud. Kisah ini bermula ketika beliau melakukan perjalanan menggunakan kapal di sebuah sungai, ya, jadi bukan di lautan, bersama para penumpang yang lain. Jadi ketika beliau mengendarai kapal itu, tiba-tiba di tengah perjalanan ada dari tepian sungai itu orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Maka seketika itu Imam Abu Dawud minta kepada supirnya, nakoda ya Pak ya, cuman kan perahu ala kadarnya, bukan perahu besar. Minta kepada nakodanya itu untuk meminggirkan perahunya. Maka nakoda itu menyampaikan, oh nggak bisa, karena di dalam perahu ini bukan hanya sampean, tapi ada penumpang yang lain. Maka tidak bisa. Maka kemudian Imam Abu Dawud nego lagi, ayo minta tolong, pinggirkan sejenak saja. Maka nakoda itu menyampaikan nggak bisa. Hingga akhirnya nego yang ketiga kalinya, tolong perahunya dipinggirkan sejenak saja, nanti akan saya tambahi 1 dirham. Baru kemudian nakodanya berkenan. Berarti nakodanya mata, jadi sudah ada dari dulu mata kita. Hingga akhirnya mau meminggirkan, dan kemudian setelah minggir di dekat orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah tadi, ketika sudah menepi, Imam Abu Dawud mendekati tempat turun orang yang bersin tadi, dan kemudian Imam Abu Dawud mengucapkan yarhamukallah. Orang yang bersin tadi kembali mendoakan yahdikumullah. Kemudian setelah itu Imam Abu Dawud ngomong ke nakodanya, ayo kita lanjutkan perjalanannya lagi. Maka nakoda itu bengong. Bahasa sekarang itu, sampean berani bayar tambahan kepada saya untuk meminggirkan perahunya, cuman hanya mengatakan yarhamukallah. Kata Abu Dawud, iya. Penasaran, kenapa? Kata supir itu. Maka kemudian Imam Abu Dawud menyampaikan, ya, siapa tahu dengan lantaran doa orang yang bersin tadi kepada saya, Allah memberikan keberkahan kepada saya. Ya, dikumul tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada. Singkat cerita, beliau melanjutkan perjalanan bersama para penumpang yang lain. Qadarullah, di tengah perjalanan seluruh penumpang itu tertidur, kecuali supirnya. Tertidur hingga akhirnya satu persatu dari penumpang itu terbangun. Penumpang yang pertama terbangun menyampaikan kepada nakodanya itu, saya bermimpi. Apa mimpimu? Saya mimpi bahwa Abu Dawud masuk surga dengan 1 dirham. Penumpang yang kedua bermimpi, ditanya mimpi apa, sama. Saya bermimpi Abu Dawud masuk surga dengan 1
penumpang kedua, penumpang ketiga, hingga seluruh penumpang yang ada di perahu itu menyampaikan mimpi, perihal mimpi, dan mimpinya sama, bahwa Abu Dawud masuk surga dengan 1 dirham. Ini kisahnya. Apa yang kita bisa ambil dari kisah ini? Kegigihan Abu Dawud dalam mengamalkan sunnah. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain ada 5. Salah satu daripada 5 itu adalah watas mitul hadis, menjawab orang yang bersih kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, ini hak sesama muslim. Kegigihan beliau, dengan wasilah kegigihan beliau rela mengeluarkan 1 dirham, bahkan supirnya tadi sampai bengok, itu menjadikan dia masuk ke dalam surganya Allah. Makanya siapa yang mengamalkan sunnah Nabi, dia akan beruntung, dia akan mendapatkan kemenangan. Sebaliknya, siapa yang meremehkan daripada sunnah Nabi, ya dia akan mendapatkan kecelakaan. Apa sunnah Nabi? Banyak sekali. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai tidurnya kita itu diajari Nabi. Maka siapa yang meremehkan sunnah Nabi, kata Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." 2 ini kata Allah. Maka hendaklah ya orang-orang yang menyelisih perintah Rasulnya takut akan mendapatkan 2 hal. Antusibahum fitnah. Yang pertama, orang yang menyelisih perintah Rasul, antusibahum fitnah, dia akan tertimpa fitnah, ujian. Atau yang kedua, auyusibahum adzabun alim, atau dia akan mendapatkan azab yang pedih. Pilihannya nggak ada yang enak. Orang yang menyelisih perintah Rasul, kalau nggak dia hidupnya senantiasa mendapatkan ujian, dia akan mendapatkan azab. Maka kita bermuhasabah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau di dalam kehidupan kita, kalau di dalam rumah tangga kita, Allah senantiasa berikan cobaan, Allah senantiasa berikan ujian, barangkali belum hidupnya sunnah-sunnah Nabi di dalam rumah tangga kita. Makan masih tangan kiri, makan tidak berdoa, makan sambil berdiri. Ini kan menyelisih perintah-perintah Rasul. Masuk kamar mandi tidak berdoa, banyak sekali. Pakai baju nggak berdoa, melepas baju nggak berdoa. Jangan, sunnah Nabi itu kan mencakup semuanya. Maka ini mengajak kita untuk sama-sama bermuhasabah. Mungkin bisnis kita masih susah, masih kemudian belum lancar, karir kita masih ada terus masalah, anak-anak kita masih ada ya cobaan dari Allah. Barangkali belum hidupnya sunnah-sunnah Nabi di dalam rumah tangga kita. Oleh karenanya mari kita hidupkan ya lingkup paling kecil, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, dan kemudian sanak saudara kita dan rekan-rekan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.